sampai selesai, sampai tuntas. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, khususnya di Papua Barat Daya. Pertama, bahwa memang benar dengan adanya provinsi baru, ya, maka mungkin PASES Dewan Pers akan mendesain ulang program, karena nanti khusus setiap tahun kami adakan program baik itu UKW maupun survei maupun kegiatan lainnya di Papua Barat Daya, dan tentu saja Sorong sebagai ibu kota baru nanti yang pada setelah pemilu memiliki kepala daerahnya. Jadi semangat kepada Papua Barat Daya, mudah-mudahan nanti semakin berkembang, dan kami Dewan Pers juga akan mendukung pengembangan pers di Papua Barat Daya, sekaligus kami juga memiliki tanggung jawab melindungi semua teman-teman wartawan dalam melaksanakan tugas di lapangan di sini. Yang kedua, pesan yang kedua adalah bagi teman-teman yang sudah memiliki brevet ya atau kompetensi, nanti silahkan diselesaikan dulu nanti administrasinya sama PASES ya, dan teman-teman sehingga nanti kartunya segera bisa diterima. Dan tentu saja dengan adanya kartu kompetensi ini diharapkan karya-karya jurnalistik Anda ini semakin lama semakin matang, semakin baik ya, semakin berkembang, dan menunjukkan seperti bisa dikatakan Anda memiliki kompetensi baik itu baca maupun muda maupun hitam. Jadi tunjukkan hal itu dalam karya-karya mulai hari ini setelah Anda selesai melaksanakan tugas. Saya kira ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah juga memiliki dan aktif dalam dunia jurnalistik, ya, mohon juga diperkuat ya, karena tantangan semakin banyak, yaitu adalah integritas wartawan ya. Yang namanya kode etik jurnalistik itu menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugas di tengah godaan, tekanan, dan berbagai hambatan di lapangan. Tetap integritas pribadi dipertahankan ya. Karena itu adalah modal besar yang harus kita jaga bersama-sama, sehingga nama wartawan khususnya dari Papua Barat Daya ini harum di tengah-tengah kehadiran wartawan di Indonesia. Jadi ini merupakan amanat dan aspek penting, sehingga nanti tidak hanya karya jurnalistik yang bagus, tapi juga integritas pribadinya ya. Dan yang ketiga adalah yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa proses belajar itu terus berlangsung. Jadi never ending learning. Jadi jangan berhenti hanya setelah dapat kartu semuanya stop. Ini adalah awal dari pengembangan karir Anda semua. Dan saya mengalami pada masanya ketika saya masih aktif di ruang redaksi betapa pengembangan keilmuan, pengembangan keterampilan, pengembangan jaringan, ini kan bagian dari ujian, itu terus dikembangkan, ditingkatkan, jangan berhenti sampai di sini. Nah, inilah harapan kita bersama, kami dari Dewan Pers, dengan adanya pengembangan yang terus-menerus, apalagi melalui IJTI, ya, melalui PWI, maka asosiasi jurnalis ini atau asosiasi wartawan ini kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada perkembangan khususnya di Papua Barat Daya. Inilah hal-hal yang menurut hemat saya ke depan harus menjadi perhatian kita semua. Dan yang terakhir, dengan pesan-pesan itu kami berharap dari Dewan Pers kerjasama kita lanjutkan, dan jangan lupa terus berkomunikasi dengan kami di Jakarta apabila ada kesulitan dan apabila ada hambatan, sehingga kami bisa langsung membantu teman-teman di Papua Barat Daya ini. Dan tentu saja kami berharap sukses untuk semua dan majulah Papua Barat Daya, terutama buat kita semua. Mohon untuk bersabar untuk mendapatkan kebahagiaan sama, karena itu harus setengah perjalanan ya. Mudah-mudahan saja ruangan ini bisa extend sampai kamar sedikit. Kalau misalnya enggak, kita terpaksa menggunakan selasar Pak. Di kamar langsung di kamar Pak. Kita masih ada waktu sampai pagi Pak. Terima kasih kepada terhormat Pak Asep Setiawan, terima kasih Pak Asep tadi tetap mendampingi kita semua. Pada Pak Asep juga bisa boleh terima kasih juga. Bisa juga Bu Rita juga, atas mengawal dan memulai juga dari Dewan Pers, full tim, dari kami juga full tim juga. Saya bersama Pak Presiden dari kelas sekolah langsung dari Jakarta ini juga menunjukkan tadi. Oke, ini kita emang full banget untuk urusin
bumi Papua dan seluruhnya sebetulnya. Berapa tahapan dan rombongan juga terima kasih Pak. Kita perpanjang silaturahmi karena kita juga seringkali beberapa kali bertemu tempat ya Pak ya. King juga terima kasih atas kebersahajaran dan sambutan yang kawan-kawan di sini. Setelah dari PPI juga terima kasih juga. Alhamdulillah 2 hari apapun hasilnya tadi disampaikan oleh Pak Toh memang harus membedakan lah ya, yang kompeten dan yang belum kompeten. Tapi yang belum kompeten itu selamat, tapi untuk yang belum kompeten ya tetap semangat lah, karena keputusan kompeten dan tidak kompeten juga bukan keputusan bukan akhir dari semuanya gitu. Karena yang belum nyatakan kompeten ini adalah waktunya belajar. Itu karena menunjukkan bahwa kami juga sekali kami dari para penguji juga menunjukkan bahwa sayang kami bukan saja pada teman-teman, tapi yang paling penting adalah sayang kami pada publik. Kenapa demikian? Karena kalau kita melepas seseorang yang kemudian tidak kompeten dipaksakan kompeten, maka yang dirugikan bukan kita perorangan tapi publik gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang akan kompeten, memang waktu untuk belajar lagi, dan tentunya ini juga jangan juga jadi moto atau sebagainya. Itu memang bagian dari cerita kita untuk memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat gitu. Saya nggak yakin lah kalau misalnya kompeten terus bisa menjalankan tugasnya, karena saya khawatir gini, nanti misalnya yang tidak kompeten dipaksa kompeten, nanti kan orang tadi sampaikan Pak kan bisa sorotan ini kompeten kok kerjaan begini, wah itu yang jadi gawat. Jadi itu juga merupakan tanda tidak kompeten pun kalau ada ya, bukan tanda saya kepada kami dari kepada teman-teman, dan teman-teman juga menyayangi diri sendiri, karena memang harus terus memacu ke depannya lagi. Karena kalau misalnya tadi King menyampaikan bahwa terima kasih kepada Dewan Pers atas perhatian sangat luar biasa tanah Papua juga untuk memberikan ucapan terima kasih, karena pokoknya memang rangkaiannya panjang banget, dan saya pikir juga Dewan Pers memberikan perhatian sangat luar biasa. Kemarin sebelum dari sini Pak Asep ke Manokwari Pak ya, Manokwari untuk melakukan juga literasi tentang pemilu, dan satu juga Ibrani juga akan ke Papua untuk kegiatan yang serupa juga. Nanti juga bahwa dimanapun juga negeri Indonesia, jadi memang semua juga pahami bahwa semua harus pemerataan dalam semua. Sekali lagi singkat saja terima kasih sekali lagi pada Dewan Pers ini, karena acara ini juga Swastiastu dan budaya yang kami hormati Bapak Dewan Pers, pimpinan dari PWI dan IJTI pimpinan pusat, serta kru dari Dewan Pers dan juga PWI dan IJTI, dan juga teman-teman dari PWI dan IJTI beserta UKJ dan UKW di hari ini. Sebenarnya dengan saya menyampaikan pesan-pesan kayaknya kurang pas, karena saya bukan peserta sebenarnya. Tapi karena kebetulan sudah didevelop untuk bagaimana memberikan sedikit penyampaian terkait dengan pelaksanaan UKW dan UKJ ini, maka memang yang paling pertama kami sampaikan apresiasi kepada Dewan Pers, kemudian juga PWI Pusat dan IJTI Pusat yang telah memberikan kesempatan untuk kembali di wilayah Papua diadakan pelaksanaan UKJ dan UKW. Kebetulan PWI Papua Barat Daya itu baru terbentuk tanggal 7, baru diadakan tanggal 7 Juli kemarin, belum sampai sebulan lah. Cuma untuk lobby pelaksanaan UKW ini memang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jatahnya harusnya memang terus terang ini dilakukan di Fakfak, karena tahun lalu di Manokwari, terus tahun ini sebelumnya di Sorong sempat, terus tahun ini harusnya di Fakfak. Cuma PWI Fakfak bilang sudah, biar sekali-sekali kamu yang baru mekar itu kamu bikin sudah kamu suka-suka, memang gitu. Sebenarnya sudah kami melaksanakan bersedia menjadi pelaksana UKW di tahun ini. Yang paling pertama memang terus terang Pak, teman-teman kami itu untuk wartawan rata-rata kalau untuk dalam hal menulis tidak perlu diragukan lagi. Cuma kalau disuruh untuk mengumpulkan berkas yang banyak itu Pak, itu dilakukan Pak. Admin saya itu baru menikah Pak, admin saya itu. Tadi
dia sudah bilang gini, pokoknya setelah ini saya akan hapuskan nomor semua dari saya punya HP dan saya mematikan HP. Nah, iya, untuk Kopa itu sudah terlambat karena ini hari terakhir untuk UKW, jadi mau lanjutkan sudah. Jadi demikian. Yang jelas intinya kami merasa berterima kasih karena masih diberi kepercayaan untuk pelaksanaan UKW. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir untuk di wilayah Papua dan Papua Barat serta Papua Barat Daya, karena memang terus terang untuk bagaimana mengukur kompetensi daripada teman-teman wartawan di lapangan itu satu-satunya cara dan langkah hanya melalui uji kompetensi wartawan ataupun uji kompetensi jurnalistik dari CTI. Sehingga dengan adanya pelaksanaan UKW dan UKJ ini adalah jembatan yang sangat bagus untuk teman-teman mengembangkan diri. Setelah ini berproses lagi, tidak hanya berhenti sampai di sini, karena setelah dapat uji sudah mendapatkan predikat kompetensi, nanti akan disampaikan Anda dinyatakan berkompeten atau tidak. Yang jelas melalui kompetensi ini baik itu pejabat, masyarakat luas dan semua pihak akan menatap kepada Anda semuanya. Karena apa? Karena kompetensi daripada seorang wartawan itulah sudah terukur di sini. Dan memang penguji-pengujinya terus terang sampai semalam juga saya hubungi, aduh kami penguji ini killer, terlalu senyum-senyum. Apa-apa memang itulah namanya ujian toh. Kalau ada kan ujian gampang kan. Siapa yang mau satu itu? Saya bilang kalau ujian gampang semua nanti masuk surga itu mudah-mudah, makanya harus susah-susah supaya semuanya masuk surga itu gampang-gampang seperti itu. Jadi itu saja mungkin penyampaian dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk Dewan Pers, kemudian dari PBI Pusat, dari CTI Pusat juga telah memberikan kesempatan dan peluang bagi teman-teman yang ada di daerah paling timur Indonesia ini bisa menunjukkan kompetensi mereka sebagai seorang jurnalis ataupun seorang wartawan, sehingga nantinya mereka tidak lagi diberi label jurnalis wartawan abal-abal, bodreks dan sebagainya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Uji Persatuan Wartawan Indonesia di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ini berjumlah 18 orang, seluruhnya hadir dalam keadaan sehat sampai dengan titik darah penghabisan. Terdiri dari 3 kelas. Untuk madya 6 orang, kemudian muda 2 kelas atau 12 orang. Tulis semua nggak ini? Dari 10 mata uji yang diberikan dari ke-18 peserta ini dinyatakan kompeten semuanya. Alhamdulillah. Selamat untuk yang berkompeten, yang sudah dinyatakan kompeten. Mudah-mudahan kompetensi ini bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman yang lain yang belum mengikuti uji kompetensi. Harus bisa membedakan teman-teman yang sudah kompeten dengan teman-teman yang belum kompeten ketika berada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum.